Assalamualaikum, kami dari kelompok 1 kelas B yang beranggotakan Ataqarus Mu'min, Awan Purnama, Elis Anisulastri, Nadila Siti Marjani, Fitria Handayani, dan Rena Salsabila. Dari modul 2, kegiatan praktik 1 yaitu ekosistem. Tujuannya yaitu membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kebetulan saya sendiri Ataqarus Mu'min dan juga saya Awan Purnama akan mempraktekkan modul 2 tentang ekosistem. Karena ekosistem ini terdiri dari 3 kegiatan praktikum. Yang pertama itu ekosistem darat, yang kedua ekosistem perairan, dan yang ketiga rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan juga piramida ekologi. Ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup, dan di antara keduanya tidak bisa terpisahkan. Ekosistem itu terdiri atas komponen biotik dan abiotik, di mana komponen biotik itu terdiri dari produsen, konsumen, serta dekomposer. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Semua komponen di dalamnya seperti tumbuhan, hewan, tanah, dan air berinteraksi secara seimbang dengan sendirinya. Sementara itu, ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat dan diatur oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ekosistem ini, keseimbangannya tergantung pada manusia yang mengelola. Untuk contoh ekosistem alami, ada hutan, laut, sungai, padang rumput, dan lain-lain. Sementara itu, contoh untuk ekosistem buatan yaitu sawah, kolam ikan, kebun sayur, waduk, dan akuarium. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan, di mana alat dan bahannya yaitu yang pertama lembar pengamatan, alat tulis, dan aplikasi barometer, dan lingkungan sekitar. Untuk ke ekosistem darat alami, saya di sini pergi ke hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di ekosistem hutan antara lain cahayanya cukup, suhunya mencapai 31 derajat, jenis tanahnya gambut dan subur, anginnya semiliwir, serta airnya sangat cukup. Kemudian kita mengamati komponen biotiknya yang terdiri tanaman dan hewan. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan juga hewan. Tanaman, saya temui ada tanaman bambu, tanaman hampelas, tanaman bakung, talas rambat, dan juga lumput liar. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses perkembangannya.
Selain itu, ada beberapa tanaman yang membutuhkan peran hewan untuk proses penyerbukan. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan. Ada capung, ada semut, ada telur kupu-kupu, ada nyamuk, ada lalat, dan juga laba-laba. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selanjutnya, dekomposer atau pengurai. Dekomposer adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati menjadi zat yang lebih sederhana dan mengembalikannya ke tanah. Fungsi dekomposer itu sendiri yaitu berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam karena mengubah sisa tumbuhan dan hewan mati menjadi unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan dan tumbuh. Contoh dekomposer itu antara lain bakteri, jamur, dan cacing tanah. Selanjutnya menuju ekosistem buatan yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahayanya terang, suhunya cukup, tanahnya subur dan basah, anginnya semilir, dan airnya banyak sekali. Adapun komponen biotik yang kita temukan di ekosistem sawah antara lain padi, tanaman merambat, tanaman putri malu, tanaman eceng, dan juga rumput liar. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan, di mana yang kami temui ada katak, burung walet, capung jarum, capung, dan ular. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk bertahan hidup. Adapun dekomposer atau pengurai yang ditemukan di ekosistem sawah yaitu jamur dan cacing. Berikut tabel hasil pengamatan ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Selanjutnya menuju ekosistem buatan yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahayanya terang, suhunya cukup, tanahnya subur dan basah, anginnya semilir, dan airnya banyak sekali. Adapun komponen biotik yang kita temukan di ekosistem sawah antara lain padi, tanaman merambat, tanaman putri malu, tanaman eceng, dan juga rumput liar. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan, di mana yang kami temui ada katak, burung walet, capung jarum, capung, dan ular. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk bertahan hidup.
Adapun dekomposer atau pengurai yang ditemukan di ekosistem sawah yaitu jamur dan cacing. Berikut tabel hasil pengamatan ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar yaitu hutan dan sawah menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Handayani dari kelompok 1 UPBJJ Bandung. Universitas Terbuka Bandung, Salut Bandung Selatan akan mengamati ekosistem perairan buatan yaitu kolam. Tujuannya yaitu mengamati komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem perairan. Sekarang tentang ekosistem perairan. Ekosistem perairan adalah tempat hidup berbagai makhluk hidup yang saling berhubungan dengan lingkungannya. Ekosistem perairan juga terdapat komponen, ada komponen biotik dan abiotiknya. Nah, tujuannya untuk menjaga keseimbangan alam, mendukung keberlanjutan kehidupan dan memberikan manfaat bagi manusia. Contoh yang di atas ialah komponen abiotik. Warna airnya agak keruh kehijauan, kekeruhannya sedikit keruh karena adanya lumpur dari plankton. Untuk cahaya matahari masuk sebagian ke dalam air, jadi cahaya mataharinya sedikit terang ya, seperti contoh yang ada di atas. Nah, sekarang ada komponen biotik ekosistem perairan. Nah, ini ada eceng gondok. Jenis hewannya kecebong, pengurainya adalah jamur air. Sekarang komponen biotik yang kedua ada lemur air. Jenis hewannya serangga air, pengurainya adalah cacing kecil. Nah, untuk yang ketiga ada teratai, jenis hewannya udang kecil, untuk pengurainya bakteri pembusuk. Nah, jadi untuk kesimpulannya ekosistem perairan terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling bergantung. Tumbuhan air dan ganggang berperan sebagai produsen, sedangkan hewan air menjadi konsumen. Faktor abiotik seperti air, cahaya, suhu, dan pH mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Keseimbangan antara keduanya penting agar ekosistem perairan tetap terjaga. Selanjutnya, saya Nadila Siti Marjani akan melakukan pengamatan tentang rantai makanan, di mana tujuannya adalah menentukan rantai makanan dalam ekosistem darat dan perairan. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rantai makanan. Tujuan dari rantai makanan adalah untuk menjelaskan dan menggambarkan perpindahan energi dan materi dari satu organisme ke organisme lain dalam suatu ekosistem. Nah teman-teman, ini untuk gambar yang pertama yaitu produsen di ekosistem darat, yaitu rumput liar dan semak. Ini adalah sumber makanan dasar bagi banyak herbivora di darat. Oke, dan gambar yang kedua yaitu konsumen primer darat, belalang di atas daun. Ini adalah contoh konsumen primer pemakan tumbuhan. Nah, untuk yang ketiga yaitu konsumen sekunder darat, katak di dekat semak. Nah, katak sering memangsa serangga seperti belalang dan menjadikannya sebagai konsumen sekunder. Nah, dan yang keempat yaitu produsen di ekosistem perairan, eceng gondok di dalam kolam. Eceng gondok ini adalah contoh produsen di ekosistem perairan dangkal yang menyediakan makanan bagi banyak organisme air. Dan yang terakhir yaitu konsumen primer perairan, larva nyamuk atau jentik. Nah, jentik nyamuk yang berenang di antara akar eceng gondok, mereka memakan detritus dan alga kecil menjadikannya konsumen primer di air. Oke teman-teman, jadi di sini kesimpulan tentang rantai makanan. Rantai makanan di ekosistem darat dan air adalah jalur aliran energi yang sama-sama melibatkan produsen atau basis ya, konsumen dan dekomposer. Darat, produsennya yaitu tumbuhan makro seperti pohon atau rumput, dan sedangkan di air produsen utamanya adalah fitoplankton atau mikroskopis dengan laju generasi yang sangat cepat. Gangguan pada salah satu tingkat trofik baik di darat maupun di air akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Nah, itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.